Kemarin malam ada trader di sosmed, Twitter, yang mengumumkan dia ngambil posisi long. Long itu bahasa technical trading ya. Intinya itu dia beli Bitcoin pakai margin atau pinjaman. Nilainya $1 miliar Bitcoin. $1 miliar rupiahnya berapa? 16 triliun rupiah. Karena leverage-nya 40x berarti dia pakai dana dia sendiri mungkin sekitar $25 juta, so 400 miliar rupiah dalam satu posisi long. Nah, untuk Anda yang nggak tahu dunia trading ya artinya begini, dia masuk di harga 109.000 kurang lebih. Kalau harganya turun ke $103.000 saja, dia dipaksa harus jual dengan rugi, hilang semua dana yang dia masuk ke satu posisi itu. $25 juta, gone, hilang. Oke? So, untuk Anda yang duitnya masih jauh dari bahkan 1 miliar pertama, melihat angka seperti itu gitu kayak, kok bisa sih? Orang bisa hidup sangat nyaman dengan duit $25 juta, kenapa harus diresikokan ke satu transaksi seperti itu? Nah, di sini saya mau pesankan Anda untuk selalu pikir pakai pola pikiran critical thinking, pikiran kritis. Jangan anggap semua hal yang kamu lihat online itu fakta atau nyata atau apa adanya. Oke? Harus selalu asumsi ada something yang dibaliknya. Nah, terlepas dari satu orang ini, apakah dia orang yang legitimate, yang asli, atau dia setelan dari bursa misalkan, itu bukan topik dari video ini. Jadi di sini saya nggak tuduh apa-apa ke satu orang ini, saya nggak panggil dia apa-apa. Saya sih cuma ya salut aja kalau memang benar masukin duit segitu banyak ke satu posisi long. Oke? But saya udah lihat banyak orang kena kebakar karena salah terima informasi yang dipikir benar ternyata enggak. Kamu harus sadar satu hal, kripto itu dunia yang mana banyak orang licik, banyak orang yang kurang baik di dalam dunia ini. Oke, ini kita ngomong fakta apa adanya. Dan contoh yang sangat-sangat umum adalah yang pump and dump koin-koin yang aneh-aneh. Oke, itu ada di mana-mana. Tapi satu hal yang belum banyak orang sadarin adalah banyak influencer kripto itu ternyata dipasang atau disetel sama pihak bursa, pihak exchange. Karena kamu harus paham bisnis modelnya exchange, bursa, oke? Mereka cuan besarnya bukan dari komisi per transaksi kamu. So, kamu ada dana nih 1M masuk ke Bitcoin, kan ada 0,1% atau berapa itu komisi yang dibayar ke exchange. Itu bukan sumber duit besarnya exchange. Yes, itu duit, tapi nggak besar. Banding duit dari sumber yang sebenarnya lebih sehat buat mereka, yaitu apa? Profit yang mereka hasilkan dari pasar berjangka. So, futures market, okay? That's duit besarnya mereka. Nah, kok bisa? Karena mereka paham bahwa mayoritas orang yang coba trading pakai futures, rata-rata rugi gitu loh. Jadi asal mereka ngambil posisi lawan arahnya retail, so kalau orang umum ambil posisi long, mereka short. Rata-rata bursa secara long term ambil duitnya si klien gitu, as profit. Nah, dalam rangka membuat retail mau partisipasi ke pasar berjangka trading dan dalam rangka mau bikin retail rugi, banyak bursa justru pasang influencer tanda kutip yang sebenarnya orang exchange atau orang yang kolaborasi sama exchange untuk ya mau dipanggil apa lagi ya digodok marketnya. So contoh, sekali lagi ini aku bukan tuduh si yang ambil posisi itu $1 miliar long, bukan saya maksud dia oknum, oke? So bukan tuduhan. Tapi bayangin, saya exchange, saya gak bisa secara publik pamer, oh influencer anu ambil long, influencer. So saya harus kerjasama sama influencer secara tersembunyi. So aku kongsian sama influencer, terus influencernya aku bilang, oke, kamu ambil posisi long sama short barengan, oke? Long itu kalau harga naik cuan, short kalau harga turun cuan, oke? Di harga yang sama, ambil posisi long dan short sih sama. Jadi apapun terjadi, harganya naik, kamu kembali ke nol, harganya turun, kembali ke nol. Either way, kamu nggak ada rugi. Tapi satu posisi long itu ditaruh di tempat yang publik, kayak di platformnya si Hyperliquid. Yang mana kalau kamu long di Hyperliquid itu nama tempatnya untuk bisa jual beli pakai long atau short. Kalau kamu trading di Hyperliquid, semua transaksi itu terlihat di publik. Jadi semua orang bisa lihat, oh kamu ambil posisi long. Makanya orang ini kelihatan, oh ada posisi $1 miliar. Oke? Nah, kamu sudah ambil posisi long di tempat publik, di tempat privat yang gak ada akses publik. Orang publik gak bisa lihat transaksi kamu, juga sama-sama pasang short. Nah, di publik kelihatannya kamu pasang long $1 miliar. Privat ada satu short yang sama-sama 1 miliar. Jadi balance gitu loh, gak ada rugi untung. Mau naik mau turun, no difference. Oke? Tapi karena publik lihatnya yang long, orang retail kan, wih ada pause barusan long, aku ikutan long. Betul nggak? Ada rasa tergiur kan, ada rasa pingin ikutan, FOMO gitu loh.
So long juga barengan sama orang ini. Sedangkan di belakang pintu ada orang-orang di sisi bursa yang lihat, hehehe, banyak orang barusan ambil long, ada target nih 103.000, ayo kita hajar. Paham ya? Oke. Nah, si influencernya secara publik, oke, kali ini loss, next time coba lagi ya. Realitasnya nggak untung, nggak rugi. Nah, sekali lagi itu semua cuma hypothetical. Oke, dalam hal ini saya tidak tuduh sama sekali siapapun melakukan apapun. Oke, ini saya cuma gambarkan ilustrasi bahwa kamu nggak bisa asumsi bahwa apa yang kamu baca online itu apa adanya, gitu loh. Bisa jadi ada permainan di belakangnya yang merubah informasi, gitu loh. Supaya, kalau kita tahu, ternyata ini ada long, ada short, paralel, bla bla bla, nggak tentu akan naik, nggak tentu layak untuk mengikut long. Itu. So, ini hal-hal yang dari satu sisi butuh pengalaman, butuh jam terbang untuk bisa bentuk pola pikiran seperti begini. Dari sisi lain, ini sesuatu hal yang memang gak ada yang punya informasi sempurna. Oke, jadi semuanya itu berdasarkan probabilitas akurasi dan lain-lain. So, itu yang kita selalu berusaha, selalu bisa pikir netral dan kasih informasi yang paling most likely akan terjadi. Itu yang kita selalu broadcasting dalam komunitas VIP, right? But pola pikiran ini yang kamu harus adopsi supaya gak asal ngikut asumsi semua orang omong apa adanya. Paham ya? Niat saya omongin begini untuk melindungi Anda dari hal-hal yang mungkin gak diinginkan. FOMO rame-ramean pas harusnya jangan FOMO. Dan pas lagi bear market, influencer banyak yang posting bearish, justru itu waktunya masuk, gitu. Karena selalu kebalikan, oke? So, sesuatu hal yang harus dipikirkan. And then of course, bukan berarti semua influencer seperti begitu. Kayak contoh di MyStack, you bisa nilai sendirilah histori kita sepanjang berapa. Kita selalu berusaha kasih informasi yang netral, omong apa adanya, gitu. But asal tahu, dunia kripto memang ada yang seperti itu. Dan kalau kamu bisa sadar hal itu dan bisa waspada, itu hal yang bagus. Oke? Of course, kalau kamu perlu opini dari lebih dari satu orang supaya bisa ambil keputusan yang lebih baik, ya oke, joinlah komunitas mana, supaya ada lebih dari satu otak untuk bisa ambil kesimpulan. Tapi di situ kamu juga harus tetap nilai. Just because ada komunitas besar, mayoritas komunitas setuju bukan berarti benar. Gitu loh. Jadi kamu harus lihat siapa yang akurat dalam komunitas itu, siapa yang tidak akurat. Dan itu hal-hal yang, again, ini perlu jam terbang. Dan kalau kamu belum punya jam terbang, mendingan tahu siapa yang ada jam terbang bagus, yang datanya rata-rata akurat. Oke? So, itu pembahasan soal datanya itu dari posisi long $1 miliar. Tapi prinsipnya adalah, ya oke, itu tepuk tangan kamu ambil posisi long $1 miliar, tapi jangan menganggap berita itu apa adanya gitu loh. Selalu harus pikir asumsi belakangnya supaya you bisa ambil keputusan yang paling bijak. Oke, so sementara itu dulu, belum ada coin rekomendasi dari video ini ya. But kita akan posting lagi soal itu di next video kita. Sementara enjoy siklus 2025 ini, kaki terakhir dari siklus ini. And kalau kamu sudah dalam komunitasnya, kita sudah kurang lebih seneng lah kalau udah posisinya sama kayak saya. Anyways, see you next time. Sukses selalu and salam cuan. Bagi Anda yang sudah join, congratulations. Bye.